Syukur kehadirat Allah Ta'ala atas limpah karunia daripada Allah Ta'ala. Dua orang hamba Allah dari jenis laki-laki dan perempuan baru saja melaksanakan satu perintah di antara perintah-perintah agama. An-nikahu sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nabi bersabda, nikah itu adalah satu di antara sunnahku. Barang siapa yang tidak mau mengamalkan sunnahku, bukanlah dia dari golongan umat. Pada bagian lain, Nabi mengatakan, barang siapa telah melakukan akad nikah, maka dia telah mengamalkan setengah daripada agama ini. Maka berhati-hatilah menjaga yang separuh lagi. Kalaulah agama itu satu bulatan, maka Allah Ta'ala memberi separuh untuk pernikahan. Salat, puasa, zakat, haji, infak, sedekah, dakwah, menuntut ilmu, dan sebagainya, perintah-perintah agama ada pada separuh lagi. Karena Nabi katakan, berhati-hatilah menjaga yang separuh lagi. Setiap umat, kata Nabi, ada fitnah. Dan fitnah yang paling besar untuk umat ini nisa, yakni wanita. Anak muda, macam mana pun taatnya, kalau belum menikah, kata Imamul Ghazali rahmatullah alaih, 2/3 agama dia digenggam setan. Iblis laknatullah alaih tidak pernah menjerit lebih kuat, melebihi mendengar berita pernikahan antara seorang lelaki yang beriman dengan seorang wanita yang beriman. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, andai kata aku ditakdirkan Allah Ta'ala hidup di dunia ini hanya 9 hari, aku akan nikah juga. Aku tak mau meninggalkan dunia ini tercatat dalam buku besar sebagai orang yang tidak nikah. Nabi juga mengatakan, orang yang telah melaksanakan akad nikah, amal-amal ibadat dia dilipat gandakan Allah 70 kali ganda. Umpamanya kita baca hadis, barang siapa yang laksanakan sholat dengan berjemaah, Allah beri ganjaran 27 derajat. Sholatul jama'ati afdol min sholati faddi bi 27 darajat. Tapi kalau orang yang sholat berjemaah sudah berumah tangga, dilipat gandakan lagi. Kali 70. Jadi 27 kali 70. Orang yang memperjuangkan agama, pergi mengembara, menyebarkan agama kemana-mana dengan diri dan hartanya. Itu ganjarannya. Dikasih ganjaran paling sedikit 700.000. Kalau dia sudah berumah tangga, 700.000 dikali 70. Berarti 49 juta. Kenapa seperti ini? Karena ini satu bahagian besar daripada agama. Nabi katakan, 3 perkara tak boleh diperlambat. Solat bila telah masuk waktu. Jenazah cepat dikebumikan. Di zaman sahabat, kalau orang wafat ba'da maghrib, ba'da isya dikebumikan. Tersiksa mayat makin lama dikebumikan. Keluarga yang jauh dikasih tahu, tapi nggak ada cerita tunggu. Yang ketiga, pernikahan antara lelaki dan wanita bila jodoh telah didapat. Alhamdulillah, hari ini satu kerja besar dapat kita saksikan bersama. Sepasang hamba Allah telah melaksanakan satu kerja besar. Separuh daripada agama sudah dikantongi. Berhati-hatilah kepada yang sebelah lagi. Hadirin rahimakumullah. Walaupun tausiah ini untuk pengantin baru, tapi kita pengantin lama dengar juga. Yang belum pengantin pun ada niat. Ya, ada niat. Mau segera.
Jadi nasihat ini khususnya memang untuk pengantin baru. Tapi pengantin lama dengar, yang belum nikah pun ada mungkin di sini. Ada tugas dan kewajiban sepasang suami istri ini. Setelah akad nikah, hak Allah kita tunaikan, hak sesama manusia kita tunaikan. Suami istri bekerja sama, saling ingat mengingatkan. Untuk keperluan-keperluan dunia kita, makan, minum, pakaian, perumahan, kendaraan, ini sekedar keperluan. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah bekal-bekalmu untuk persiapan kehidupan akhirat. Berapa lama? Abadan-abadan. Kehidupan akhirat selama-lamanya. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bahagianmu di dunia. Alim ulama katakan, makna jangan lupa ini sekedar keperluan. Sekedar keperluan. Tujuan akhirat. Dunia sekedar keperluan. Kita baru dapat laksanakan sholat, di antara syarat-syarat sholat itu tutup aurat. Maka perlu pakaian. Dan sholat ini juga membutuhkan tenaga. Ada rukun fi'li. Ruku, sujud, berdiri. Perlu tenaga. Perlu makan minum. Perlu rest. Perlu istirahat. Maka ada keperluan. Perlu rumah, perlu uang. Untuk makan, untuk beli pakaian. Perlulah bekerja. Dalam Islam yang cari nafkah itu suami. Bukan istri. Tugas cari nafkah, suami. Apabila pencarian suami tidak mencukupi, istri boleh membantu. Tapi yang sifatnya tidak kontak langsung dengan laki-laki, bukan mahram. Misalnya istri bikin kue di rumah, suami yang memasarkannya. Atau istri jahit baju, suami yang memasarkannya. Bukan istri pergi ke kampung-kampung, keluar kampung, jual kue. Suaminya golek-golek di rumah. Atau pegah-pegah haba di kedai-kedai kopi. Tugas mencari nafkah, suami. Boleh dagang, boleh tani. Boleh bekerja, ambil upahan. Wanita soleha itu di rumah, menjaga anak suaminya, menjaga harta suaminya, menjaga muruah dirinya. Wahai kamu, kaum wanita, hendaklah setiap saat bagaikan pengantin baru kepada istrimu, kepada suamimu. Macam mana istri mau jadi pengantin baru setiap saat? Kalau tenaganya diperas suaminya dari pagi sampai petang. Pagi matahari belum terbit lagi dia udah di sawah. Sambil gendong anak. Nyangkol. Anak diayun bawah pokok kayu. Anak nangis tinggal sangkol, susu lagi, nyangkol lagi. Baru punya anak satu, badan dia udah peyot. Muka dia udah macam uang 100 lama. Pernah tengok uang 100 yang kertas itu? Kumal udah kan? Karena sering kali dipegang-pegang, kumal. Kapan dia macam pengantin baru? Kapan dia sempat layani suami? Tak ada tidur siang. Begitu maghrib tiba, pulang dekat maghrib, sempoyongan, gitu makan, matanya dah terayun-ayun, nunggu isya. Lepas isya, kena kepala ke bantal, wassalam. Istri coba, pegang sikit, dah terdengar dengkur. Besok pagi kena marah. Kau nggak ngerti hak suami. Tengok asal kena ke bantal, tidur. Kayak perempuan nggak normal. Macam mana mau normal? Gila pun bisa kalau macam ini. Diperas. Kita jangan zalim sama istri. Tugas istri di rumah. Dia boleh membantu suaminya. Hari ini istri-istri telah keluar dari rumah. Bekerja di mana-mana. Suami senda-senda gurau di kedai-kedai kopi. Dan mencari nafkah itu untuk sekedar keperluan tadi. Bukan untuk jadi tujuan. Tujuan akhirat. Dunia sekedar keperluan.
Nah, kita suami istri ini membina. Hak istri, di samping diberikan nafkah zahir, juga jangan lupa nafkah batin. Mungkin tadi Tengku sudah singgung sedikit, saya nggak dengar. Nafkah batin, nafkah zahir. Nafkah zahir itu yang nampak, zahiriyah. Makan, minum, pakaian, perumahan, kendaraan. Termasuk setubuh. Itu nafkah zahir. Maaf cakap, ada benda yang masuk, ada cairan yang keluar, nampak. Nafkah batin, macam mana seorang suami dapat membina istrinya. Dapat amalkan agama sempurna sebelum mau tiba. Kita mau siapkan istri bukan di dunia aja, tapi juga untuk sampai ke alam akhirat. Di dunia sama, di akhirat pun sama dalam surga. Bukan di akhirat sama dalam neraka, atau satu di surga, satu nyangkut di neraka. Jadi kita mau bina iman dia, amal dia, akhlak dia. Macam mana hari-hari dapat ditingkatkan. Tidak mungkin akhlak meningkat kalau iman tidak diupayakan. Iman meningkat, amal meningkat. Iman dan amal meningkat, akhlak meningkat. Caranya macam mana? Tambah pengorbanan untuk agama. Kita suami korban untuk agama, istri dilibatkan korban untuk agama. Kenapa sahabat gitu sayang kali dengan agama ini? Kalau kebun kurma tak panen, dia tak nangis. Rumahnya terbakar, dia tak risau. Tapi sekali saja, dia datang ke masjid, sudah tertinggal. Orang sudah ruku, dia baru sampai ke masjid. Tertinggal 1 rakaat. Dia baru sampai tangga. Begitu dia berdiri di shaf, udah orang mau sujud. Tertinggal 1 rakaat. Menangis 3 hari. Kalau sempat ketiduran subuh, tak datang masjid, menangis 7 hari. Kenapa mereka begitu sayang dengan agama ini? Bila turun perintah tentang tutup aurat, tak ada satu perempuan yang terbuka aurat. Semua tutup aurat. Kok mereka begitu sayang? Mereka dapatkan agama ini dengan pengorbanan. Korban waktu, korban diri, korban harta, korban pikiran, korban perasaan untuk agama. Iman kita ini iman warisan, iman sahabat, iman pengorbanan. Sesuatu yang didapat dengan pengorbanan tak sama dengan sesuatu yang didapat dengan warisan. Mereka lebih menghargai. Maka kalau kita mau dapatkan iman, mendekati seperti iman sahabat, bukan melewati, ya, menyamai pun nggak bisa. Coba kita ajak istri kita korban untuk agama, supaya iman dia meningkat. Bila iman dia meningkat, amalnya meningkat. Bila iman dan amal meningkat, akhlak meningkat. Kalau dah 3 ini ada sama kita, surga pun makin dekat, Allah makin ridha. Mari terus. Muda tanpa tua, sehat tanpa sakit, bahagia tanpa derita, hidup abadan abada tanpa ada kematian. Tidak ada haid, tidak ada nifas, tidak ada buang air kecil, tidak ada buang air besar. Dalam hadis dicampuri perawan lagi, makin hari makin cantik, makin tampan. Bajunya tidak kusut, warnanya tidak luntur, makin hari warnanya makin cerah. Mandi di sungai madu tak ada lebah, tak usah takut di sungai lebah. Sungai, bukan kolam, sungai ngalir dari hulu ke hilir. Berapa lama? Abadan abada. Di mana? Tangki madunya disiapkan Allah. Berjuta-juta tahun sungai madu ngalir. Yang kita mandikan hari ini bukan yang semalam. Sungai susu, sungai anggur, 12 macam sungai. Dan kalau seorang suami dapat ciptakan wanita dia jadi wanita soleha, di surga wajahnya dicantikkan Allah 80 kali lipat dari bidadari surga. Selama ini bidadari sangka dia yang paling cantik. Allah ciptakan kita ini dari air mani. Bidadari diciptakan dari minyak za'faran. Bahan dasar dia saja minyak za'faran. Tapi lihat wanita soleha dalam surga, terperanjat, takjub, 80 kali lipat dari bidadari surga. Kita tahu bidadari surga, kalau dia keluarkan 1 jari kelingking dia,
Redup cahaya matahari. Kalau keluar ke dunia ini, redup. Andai satu tetes air liur dia jatuh ke dunia, 7 samudra berubah lebih manis dari madu. Itu air liur bidadari. Macam mana air liur istri kita? Macam mana lezatnya? Ini rumah masa depan. Masa depan itu jannah. Dunia sekedar keperluan. Suami istri harus sejalan. Tujuan hidup akhirat. Dunia sekedar keperluan. Jalankan bahtera rumah tangga dengan cara sunnah. Misalnya, di antara naskah zahir tadi, ini pun jadi ibadat. Cari makannya sunnah, rumahnya sunnah, pakaiannya sunnah. Ini dihitung ibadat. Makannya sunnah, tidurnya sunnah, jimaknya sunnah. Seorang istri menjimak, seorang suami jimak istrinya dengan cara sunnah, hapus dosa keduanya. Belum lagi jimak masih dipandang dengan birahi. Suami istri saling memandang dengan birahi kasih sayang. Allah hapus dosa keduanya. Wanita itu membukakan pakaiannya, auratnya dilihat oleh suaminya. Dengan penuh kasih sayang kata baginda Rasul. Allah hapus dosa keduanya macam anak bayi. Terkejut sahabat. Ya Rasulullah, kita lepas syahwat sama istri, istri lepas syahwat sama suami, hapus dosa. Ya kata. Bagaimana kalau dilepaskan di tempat yang haram? Adakah tidak datang dosa? Ya dosa. Nah kalau di tempat yang diridhoi Allah, datang pahala. Pahalanya enggak tanggung-tanggung. Hapus dosa. Hapus dosa macam anak bayi. Dalam keadaan berwudu, kalau masih dapat tahan, solat hajat dulu. Baca doa, Allahumma jannibna syaitan, wa jannibis syaitan ma razaqtana. Andai kata, dari hubungan itu melahirkan anak. Sampai kapanpun kata Nabi, anak itu takkan dapat digoda oleh syaitan. Dah dapat nikmat, fadilat besar. Hah? Allah baik. Allah baik. Suami istri berusaha. Macam mana anak soleh dapat sebelum maut tiba. Sejak awal pembibitan sudah soleh. Masya Allah. Ini anak saya yang nikah ni. Bukan ada pacar-pacar ke sana kemari. Awal pembibitannya harus soleh. Baru dapat anak soleh. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kau dekati zina, kata. Sesungguhnya ini adalah seburuk-buruk kerja yang fahsyat dan seburuk-buruk jalan. Sahabat tanya, mereka dah paham dikatakan zina bertemu dua kelamin. Tapi ayat bukan larang zina, ayat larang mendekati zina. Sahabat tanya, apa maksud ayat ni? Nabi kata, dua-duaan. Laki-laki perempuan yang sudah akil balik. Bersunyi-sunyi diri. Baik siang atau malam. Bahasa kita sekarang pacar-pacaran. Bonceng sana, pergi sini. Makan mie sop sana. Pergi pinggir pantai. Berpeluk, cium. Daging babi yang membusuk di comberan, kata baginda Rasul. Kau pegang. Itu lebih baik daripada sentuh tangan wanita yang bukan hakmu. Yang belum hakmu. Pada hadis lain Nabi kata, kau genggam tanganmu dengan bara api hingga lonyot terbakar. Itu lebih bagus daripada kau sentuh tangan wanita yang bukan hakmu. Yang belum hakmu. Orang pacaran sekarang apa yang tidak disentuh? Kapan dapat anak soleh kalau awal pembibitannya salah? Hah? Mau masak dodol. Tapi resep yang masuk ke dalam resep aspal. Hitam juga, berkilat. Tapi nggak bisa dimakan. Racun. Resep yang masuk, resep aspal. Ya jadi aspal. Dari jauh, diletak di piring. Yang satu dodol, yang satu aspal. Sama-sama hitam, sama-sama berkilat. Satu ada gizi, lezat. Yang satu, makanlah, mati. Awal pembibitannya harus
Benar. Ini adik-adik yang belum nikah nih, contoh, ini dua nih, nak saya nih. Nikahnya cara sunnah. Tengku Helmi, Tengku Iqbal. Sudah amal sunnah. Profesi boleh guru, boleh polisi. Agama ini untuk semua. Bukan berarti kalau kita polisi, kita tentara, boleh suka-suka kita. Enggak. Pasti polisi, tentara, guru semua kepingin anak soleh. Tak ada siapa kepingin anak salah. Cara awal pembentukan rumah tangga itu harus sunnah. Sunnah. Bina dengan cara sunnah. Insya Allah dapat anak soleh. Didik dia dengan cara sunnah. Pastikan makan yang dia makan halal. Kalau kau besarkan anakmu, kata Nabi, dari sumber-sumber yang haram, akan haram kelakuannya. Banyak halal bagus. Tak dapat banyak, sedikit halal lebih baik. Sedikit halal berkah. Kalau bisa banyak halal berkahlah. Banyak halal, bukan Islam ini melarang kaya. Tapi jangan sekali-sekali bercampur dengan yang haram. Yang ragu saja Nabi bilang tinggal. La' ma yuribuka illa ma la yuribu. Tinggalkan yang kau ragu kepada yang kau tak ragu. Pastikan rezeki yang kita bawa pulang halal. Bini kita jadi menentang, jadi ngelawan sama suami kalau yang dimasukkan sumber rezeki ke kerongkongannya yang haram. Baru kita ngadu kemana-mana. Biniku keras hati. Satu kasih tahu nasihat melawan. Iyalah, makanan keras yang dikasih. Aspal yang masuk ke dalam. Jadi racunlah kepada iman. Rezeki yang halal. Dan banyak doa. Jangan lupa banyak doa. Karena setan dan nafsu juga bekerja. Kemana orang beriman pergi, setan dan nafsu ikut pergi. Tanpa pakai ongkos. Kalau kita pergi luar negeri, dia pun pergi luar negeri. Nggak perlu paspor. Nggak perlu cap imigrasi. Kita tidur, dia tak tidur. Dan dia tidak pernah putus asa. Hari ini tak berhasil dia goda, besok, lusa, terus. Kapan dia katakan dia gagal? Kalau kita mati dalam iman, dalam ridha Allah, ucap la ilaha illallah di akhir hayat. Baru iblis garuk-garuk kepala, darah-darah, menjerit-jerit. Tidak berhasil mentaskil orang. Maka kita banyak doa. Suami istri bangun malam. Kalau anak dah bisa diajak, anak pun kita bangun. Menangis. Minta sama Allah. Minta apa? Orang yang paham, dia minta yang mahal. Jangan minta yang rendah-rendah tengah malam. Minta dunia itu minta sayap nyamuk. Siang-siang aja. Lepas zuhur, lepas duha. Kalau yang mahal-mahal, minta tengah malam. Kita punya anak kecil. Tadi ada anak kecil ini. Kalau dia tengah malam nangis, bapak dia tanya, Ali, mau apa nak? Pipis, Abi, mau pipis. Oh, mau pipis. Ayah dia bangun. Gendong. Cium lagi. Bawa kamar mandi. Dibukai celananya. Dipipiskan. Diistinjakan. Diganti lagi celananya. Dibawa lagi ke tempat tidur. Padahal anak sudah pandai jalan. Tapi tengah malam. Entah dia masih ngantuk. Nanti kejedut tiang. Digendong. Sampai ke tempat tidur. Obok ya nak ya. Lain kali kapan mau pipis. Panggil aja. Tapi kalau tengah malam. Jam 2 dia nangis. Bapak bilang, Ali mau apa? Minta bapak. Bapaknya datang. Tengok anak duduk, tak mimpi. Mimpi tadi ni, mimpi. Tidur dulu. Terus menjerit minta bombon. Dibujuk-bujuk tak bisa. Kena marah. Bombon dah tidur semua, tak ada kedai buka. Tengah malam minta bombon. Kena marah. Ali kena marah. Sengaja. Dilarang. Pujuk-pujuk tak. Kena suntik. Akhirnya bombon tak dapat. Kuping merah. Kita tengah malam bangun jam 2. Nangis-nangis sama Allah. Minta keperluan hakiki yang tak boleh tidak harus kita dapatkan. Seperti orang sesak kencing. Memang mesti dapat. Kencing itu mesti ditunaikan.
Apa yang kita mesti tunaikan? Ini harga mati harus dapat. Surga Allah. Pastikan harus dapat. Aku kata Allah. Malu tidak kabulkan permintaan hambaku yang minta kepadaku ketika orang tidur. Bangun nangis isa-isa. Suami istri isa-isa. Doa minta surga. Minta hidup dalam hidayah. Matilah kami dalam iman. Jaga anak-anak kami ya Allah. Baik ketika kami hidup sama mereka maupun setelah kami wafat. Kami tak tahu kapan mati. Mati bukan harus sakit, bukan harus tua. Menangis tiap malam. Minta iman, mati dalam iman. Masuk surga lah kami ya Allah. Api dunia pun kami tak tahan. Itu kita minta. Jangan minta dunia. Minta dunia solat duha aja. Solat isya. Lepas tu ya Allah, aku mau pergi sawah. Mudahkan rezeki aku. Itu macam anak kecil tadi. Minta bonbon jam 8 pagi. Dapat tu. Nangis dia. Ali nangis jam 8 pagi. Kenapa nak? Tak bonbon Nabi. Oh, tak bonbon. Lain apa lagi? Itu aja. Di depan aja ada. Minta dunia pagi aja. Pagi. Salat duha. Ya Allah. Saya mau pergi laut. Mudahkanlah Allah rezeki. Ya Allah, saya mau pergi sawah. Jaga sawah saya. Yang besar-besar mintanya malam. Jangan malam-malam bangun, nangis-nangis 1 jam. Tapi yang diminta berulang-ulang. Besok saya mau pergi laut. Ya Allah, kasihkan. Kasihkan yang banyak. Kasihkan yang banyak. Kasihkan yang banyak. Tenggelam perahu. Salah mintanya. Akhirnya jadi mudarat. Ketimpa ikan. Ini jaga. Doa suami istri. Pastikan kita punya anak soleh. Beruntung orang tua punya anak soleh. Malang orang tua punya anak bejat. Malang. Harta banyak. Kedudukan tinggi. Pangkat. Terkenal. Gambarnya ditempel di mana-mana. Tapi nggak sujud sama Allah. Itu apa? Ketika mati karangan bunga sampai ke ujung. Dari anak galung sampai ujung sana. Indrapuri karangan bunga. Kiri kanan. Orang mau masuk rumah pun jadi payah. Tapi nggak sujud. Kejadian Pak. Kejadian. Saya tak sebut nama. Satu anak sekolah ke Amerika. Ke Jerman. Sampai sana. Kawin sama perempuan Jerman. Perempuan itu tetap dengan Katolik. Protestan. Laki-laki ini tetap Islam. Bapaknya pulang. Bapaknya mati. Dia telepon. Tunggu aku datang. Jangan coba-coba kalian tanam sebelum aku datang. Ku tembak kalian. Adik-adiknya tak berani tanam. Dia pun datang. Masya Allah karangan bunga ujung ke ujung. Kawannya orang-orang besar semua. Konsul Jenderal Jerman kirim karangan bunga cantik-cantik. Dia pun berdiri pasar pakai jas, pakai dasi. Orang kampung bilang, Pak, kapan disolatkan? Kapan dimandikan, Pak? Ya, segerakan aja terus. Bapak nggak ikut mandikan? Basah. Bikin yang bersih ya. Bawa kalau perlu ke dosmir, hidrolit. Berapa sih biayanya? Dia bukan main-main, serius. Suruhnya, bapaknya dibawa ke dosmir. Sistem hidrolit. Gila. Cakap, berapa sih biayanya? Bawa sistem hidrolit aja terus, biar bersih sekalian. Biar lepas kuku bapaknya ya. Apa manfaat? Ketika sholat disuruh jadi imam nggak mau. Dalam barisan makmum pun nggak ada. Dia sendiri pun nggak pernah sholat. 2 minggu ada di Medan nggak sholat. Jumat pun nggak ke masjid. Entah apa agamanya. Apa manfaat sama si mayit? Bukan sekedar tak beri manfaat, beri mudarat. Tersiksa mayit kalau anaknya di atas bumi ini durhaka sama Allah bila selama hidup ayah dan ibu tidak mendakwahkannya kepada agama. Anak kau sedang berjudi karena kau dulu cuma kasih makan, minum, pakaian, perumahan, kenderaan. Hajar Bapak. Agar kita mau bina. Untung punya anak soleh. Malang punya anak bejat. Malang. Kita ahli masjid. Sebelum kita mati, anak kita ada di masjid. Banyak sekali ahli masjid daripada mati. Anaknya satu pun tak menggantikan bapak dia yang kosong. Kenapa ini terjadi? Karena tidak diusahakan waktu hidup. Mustahil kita usahakan setelah mati. Pernah kita mendengar ketika azan kumandang mayit berteriak nyuruh anaknya ke masjid? Tidak ada cerita itu. Sekarang kita usahakan. Usaha dan doa. Terus.
dan tambah lagi pengorbanan untuk agama. Supaya keimanan kita mendekati kepada keimanan sahabat. Paling kurang ada di jalur sahabat. Kalaulah Nabi itu lokomotif agama ini, sahabat gerbong kedua, gerbong ketiga tabi'in terus. Kita gerbong yang terakhir pun jadi. Abu yang ada di gerbong terakhir pun jadi. Bila kereta api itu masuk surga semua, abunya pun ikut masuk. Maka libatkan istri kita dalam kerja agama. Kerja dakwah adalah kerja mulia umat ini yang tidak dihadiahkan kepada umat sebelum ini. Dan kerja dakwah itu tugas laki-laki perempuan. Istri kita bina dia jadi da'iyah, alimah, abidah, khadimah. Ini suami yang sempurna menunaikan nafkah batiniah istrinya. Suami yang macam inilah yang diridhoi Allah Ta'ala. Sahabat telah berbuat. Kita kena berbuat. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, kita berharap pernikahan saudara kita ini, pernikahan yang diridhoi Allah, menjadi asbab hidayah bertambahnya umat Nabi SAW. Nikahlah, kata Nabi, dan banyaklah anak. Aku bangga dengan banyaknya umatku nanti pada hari kiamat. Di antara hikmah pernikahan adalah untuk mengembangbiakkan umat. Ada fatwa Imam Syafi'i rahmatullah alaih tentang pembatasan kelahiran anak bila sudah 3 kali istri melahirkan berturut-turut terjadi mudarat. Sudah 3 kali asal melahirkan gawat, terancam nyawa. Sampai dioperasi, 3 kali dioperasi. Bolehlah ditutup peranakannya. Dikhawatirkan terancam nyawa emaknya. Menyelamatkan orang hidup lebih diutamakan daripada mengupayakan orang supaya hidup. Mana dijaga emaknya hidup atau tumbuhnya umat Nabi yang baru. Stop tumbuh yang baru, emaknya di stop kelahiran. Kalau kita memang mau upaya untuk menambah lagi, Allah kasih buka, tambah istri 3 lagi. Tapi untuk ini kita harus bina agar istri kita paham benar dengan sunnah. Jangan kita beli pesawat, landasannya tidak dibuat. Akhirnya perang cendol. Pesawat nggak bisa mendarat. Habis minyak berputar-putar di udara meledak. Bina istri kita sampai dia paham bahwa ini perkara dihalalkan Allah. Tidak ada hak saya mengharamkan yang dihalalkan Tuhan. Membina ini perlu kesabaran. Jangan kita cuma memandang di sunnah. Tapi kita tidak buat persiapan, tidak buat pembinaan. Ini salah. Saya pengalaman, seorang karkun datang jumpa Tengku Rozi, mau tambah istri supaya berkat kan musyawarah. Kata Tengku Rozi, urusan itu sama Ustaz Rafiq, dia pakarnya. Padahal saya nggak pernah dapat S2 untuk tesis itu kan. Datang. Baik, saya takut. You jawab jujur. Ya. Jawab jujur apa yang saya tanya. Saya bukan tanya pencarian dia berapa per bulan. Saya tanya macam mana hubungan selama ini dengan istri pertama ini macam mana. Keharmonisan, apa ada pertengkaran. Inilah yang jadi masalah. Tiap hari kami bertengkar. Pagi, siang, malam bertengkar. Macam makan obat. Tidak ada hari tanpa bertengkar. Mau tidur bertengkar, mau makan bertengkar. Sebelum pergi kerja saya bertengkar dulu. Jadi saya kesel punya bini macam gini. Makanya saya mau kawin lagi. Oh, saya bilang, kalau bini satu saja ribut, mau tambah lagi tsunami rumah tangga kamu. Tak bisa, saya bilang. Tak boleh, tak boleh. Ada satu lagi, datang lagi. Banyak nih, 11 orang datang, nggak lulus semua. Satu lagi, istri dia dah pakai purdah. Dah pakai purdah, dah semua. Semua okey. Dibawa dakwah okey. Tapi yang satu itu yang belum. Yang lain-lain abang amalan. Yang ini saya belum siap. Waktu saya tanya itu jawaban. Jadi kalau kamu nikah juga, apa dia bilang?
Dia bilang, kalau abang nikah juga, saya buka purda, saya datang markas Muntasi pakai celana pendek. Saya menjerit-jerit depan pintu. Baju you can see. Saya bilang, tujuan kamu nikah lagi macam mana? Ya, saya mau menyelamatkan umat Rasul. Seperti mana dia dulu pakai rok, sekarang udah saya bina pakai purda. Bagus, saya bilang. Jangan satu perempuan mau diselamatkan lagi, satu perempuan tercampak ke neraka. Bina dulu dia. Kalau dia nggak paham, ya sabarlah. Kalau sampai mati dia nggak juga paham, ya udah di surga nanti kan lebih dari satu. Ini perlu. Ada lagi yang bilang, macam mana kalau abang nikah? Kalau abang nikah juga lagi tidur, potong burungnya. Ini kan karena nggak siap ini kan. Di surga ini orang nggak ada yang satu. Paling sedikit 70.000. Dan nggak ada gaduh. Hati sudah bersih, dada lapang. Ini kan karena hati masih kotor, dada sempit. Hah? Ribut lah. Ribut. Perang cendol. Nah, kalau seperti ini jangan dulu ke sana, bina. Bina dulu. Bina. Kalau tidak, orang tidak melihat keindahan. Kata Nabi, inna hadzal din lalazab. Sesungguhnya agama ini lezat. Tidur sunnah itu lezat. Mencari makan yang sunnah itu lezat. Bermasyarakat itu lezat. Agama ini lezat. Semua sunnah ini ada kelezatan. Termasuk poligami. Tapi kalau caranya tidak benar, dapat fadilat. Apa fadilatnya? Terselamat dari azab kubur. Orang yang poligami kalau tak bikin cara sunat terselamat dari azab kubur karena sudah tersiksa di dunia. Allah enggak sampai hati lagi kita jadi kubur. Udah menderita di dunia. Lepas tangannya dibikin 2 bininya. Meletup jantungnya. Mati jantungan. Enggak usah. Bina dulu. Jangan asal orang kita tengok orang berbini 2, berbini 3 awak pun terus sur-sur aja. Lapangan tak dibuat, terus beli pesawat. Ledaklah di udara. Jadi cara sunnah. Nabi bininya 9, tak ada ribu. Tak ada ribu. Kita bini 1.000. Kita bilang bertengkar, bunga rumah tangga tak ada hadis. Tak ada hadis, tak ada ayat Quran katakan bertengkar, bunga rumah tangga. Yang ada, rezeki tersendat-sendat dalam rumah bila suami istri bertengkar. Allah. Ya. Jibril alaihissalam datang ke rumah Nabi. Katanya, ya Rasulullah, ayo kita pergi masjid. Nanti akan diberitahu ilmu yang tepat tentang Lailatul Qadar. Sampai di masjid, ada yang sholat sunat, ada yang berzikir, ada yang muzakarah agama, ada yang baca Quran. Ada 2 orang bertengkar. Sampai merah muka keluar,